Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 71-72. Saya harus mengatakan bahwa Ye Guan memang sedikit bingung. Nenek moyang suku Senge di depan saya sepertinya terlalu banyak bicara. Terlebih lagi, orang ini sepertinya cukup bagus. Ini membuatnya sedikit malu, meski agak tidak masuk akal. Itulah yang dia rasakan saat ini. Jelas klan Senge lah yang ingin membunuhnya. Ye Guan sedikit bingung, di samping, Xiaota menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa lelaki kecil yang baik hati ini pasti tidak akan bisa bermain-main dengan wanita ini. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa mantan tuan muda itu tampaknya cukup baik. Setidaknya, dia tidak akan dibodohi oleh orang lain. Tentu saja, jika dia diberi pilihan, dia akan mengikuti si kecil ini. Mantan simpanannya ditipu hingga tidak menjadi manusia. Saat ini, Li Ge tiba-tiba berkata, "Anak kecil, aku pergi." Ye Guan mengangguk sedikit. Ada alasan mengapa dia mengajukan permintaan bantuan ini sekarang. Keluarga kecil, dia akan pergi ke klan Kekaisaran Mayat Hidup untuk meminjam pedang. Jika semuanya berjalan baik, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika semuanya berjalan salah, dia akan memiliki kartu truf. Apa yang terjadi kali ini membuatnya memahami sesuatu. Saat bertarung, lebih baik memiliki lebih banyak orang. Li Ge tersenyum tipis, lalu memandang Xiaota. "Tuan Ta, maafkan saya jika saya telah menyinggung keluarga saya sebelumnya." Xiaota melambaikan tangannya. "Lupakan." Keluarga yang semuanya bersuara lembut. Li Ge mengangguk, lalu berkata, "Tuan Ta, sampai jumpa lagi." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang. Namun, ketika dia menghilang, sebuah gulungan tiba-tiba terbang, dan kemudian terbang ke Senge dunia. Setelah Li Ge menghilang, Ye Guan berkata dengan lembut, "Tuan Ta, mengapa dia membunuh orang-orang kuat dari klan Senge itu?" Xiaota berkata dengan tenang, "Saya ingin menjadi baik." "Layak." Xiaota mengangguk, "Jika dia tidak baik, seseorang akan membantunya." Kamu melihat ke arah Xiaota, apa yang disembunyikan Tuan Ta ini darinya? Sambil menggelengkan kepalanya, Ye Guan memulihkan pikirannya, dan kemudian melihat ke arah Ye King. "Saudara Ye King, kita akan membagi semua properti di sini menjadi 3 bagian, satu untuk keluarga Ye, dan 2 lainnya untuk kita masing-masing. Apa yang dilakukan menurut kamu? Ayo berangkat dulu. Bagi uangnya." Ye King tersenyum dan berkata, "Oke." Ye Guan mengangguk, "Kalau begitu pergi dan selamatkan kepala keluarga dan yang lainnya." Tuan Ta baru saja memberitahunya bahwa Ye Xiao dan yang lainnya belum mati. Karena Ao Tian dan yang lainnya datang ke sini hanya untuk merayu Ye Guan, jadi mereka tidak membunuh Ye Xiao dan yang lainnya. Ye King mengangguk sedikit, lalu berbalik dan menghilang menjadi seberkas cahaya keemasan tidak jauh dari sana. Ye Guan berjalan ke bawah dan perlahan menutup matanya. Merasa tidak enak. Karena dia pernah disemprot oleh api naga sebelumnya, kulit di sekujur tubuhnya telah terbakar, dan sekarang menjadi berantakan, sangat tragis. Pada saat ini, 2 sosok tiba-tiba menyerbu masuk. Biksu Dao dan Nanling lah yang bergegas masuk. Faktanya, ketika mereka berdua mengetahui bahwa Ye Guan telah datang ke alam naga sejati, mereka telah tiba. Namun, alam naga sejati ditutup,
sehingga mereka tidak dapat maju dan diblokir dari luar. Dan sekarang, dengan dimusnahkannya klan naga sejati, penghalang ini secara alami telah dipatahkan. Ketika dia melihat keadaan Ye Guan yang menyedihkan, cahaya dingin tiba-tiba muncul di mata Biksu Dao, tetapi saat berikutnya, dia hanya diam di tempatnya. Karena dia menemukan mayat naga asli di mana-mana. Klan naga sejati telah dimusnahkan. Biksu Dao melihat segala sesuatu di lapangan, seolah-olah dia disambar petir, dan pikirannya menjadi kosong. Pada saat ini, menara kecil itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan dan kembali ke tubuh Ye Guan. Dia sebenarnya terluka dan tidak bisa berada di luar sepanjang waktu. Pada saat ini, Nanling tiba-tiba berjalan cepat ke sisi Ye Guan. Melihat Ye Guan yang begitu tragis, wajah Nanling langsung menjadi pucat. Dia berkata dengan suara gemetar, "Saudara muda Ye, kamu." Ye Guan menyeringai, "Kamu tidak boleh mati." Nanling menggelengkan kepalanya satu persatu, "Kamu menjadi jelek." Ekspresi Ye Guan membeku. "Puff." Nanling tertawa satu persatu, dan dia berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, aku tidak akan membencimu." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Biksu Dao memandang Ye Guan dan memiliki banyak pertanyaan, tetapi melihat Ye Guan dalam keadaan yang menyedihkan, dia tidak banyak bertanya. Saat ini, Ye King memimpin Ye Xiao dan yang lainnya ke Ye Guan. Melihat Ye Guan, Ye Xiao dan yang lainnya segera mengelilinginya. Ye Xiao berkata dengan gemetar, "Xiao Guan, kamu baik-baik saja?" Ye Guan tersenyum tipis, "Tidak apa-apa." Ye Xiao menghela nafas. Dengan suara rendah, "Kamilah yang membuatmu kesulitan." "Jangan katakan itu, Ketua. Akulah yang telah membawa masalah padamu dan keluarga Ye." Ye Xiao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas lagi. Pada saat ini, Ye King tiba-tiba berkata, "Klan naga sejati telah dihancurkan. Masalah ini akan membuat khawatir semua kekuatan. Oleh karena itu, tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama." "Ketua klan, aku akan mengantarmu kembali ke Nanzhou." Ye Xiao dan yang lainnya tentu saja tidak cocok berada di dunia tengah Tiongkok. Ye Xiao ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, "Oke." Ye King menghampiri Ye Guan. Dia mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya kepada Ye Guan. "Saudara Ye Guan, aku akan membawa semua mayat naga dan barang-barang miliknya. Klan naga sejati. Aku membuat 3 salinan. Dan ini milikmu." Aku juga membagikan cincin Na yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat klan Senge. Ye Guan mengangguk sedikit, menyimpan cincin Na, dan berkata, "Hati-hati." Ye King mengangguk sedikit, dia ragu-ragu, dan kemudian berkata, "Saudara Ye Guan, apakah kamu ingin berjuang demi keberuntungan besar?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Ye King berkata sambil tersenyum, "Aku juga." "Kamu?" Guan berkata sambil tersenyum, "Itu hal yang bagus. Kalau begitu kita akan bersama." Ye King tertawa. "Memang, saudara Ye Guan. Tolong jaga dirimu baik-baik. Kita akan bertemu lagi nanti." Orang lain bersamanya menghilang di ujung langit. Kamu melihat Ye King dan yang lainnya pergi. Dengan sedikit kerumitan muncul di matanya. Reuni singkat, dia secara alami memiliki perasaan terhadap keluarga Ye. Pada saat ini, Biksu Tao di samping tiba-tiba berkata, "Ayo cepat pergi, kehancuran klan naga sejati di sini pasti telah membuat khawatir semua kekuatan. Jika tebakanku benar,
orang-orang kuat dari kekuatan itu telah tiba. Guan berkata sedikit, mengangguk, ayo pergi. Tentu saja, dia tidak bisa pergi sekarang, jadi Biksu Dao langsung menangkapnya, lalu membawanya dan Nanling menjauh dari tempat kejadian satu persatu. Dan tidak lama kemudian, lusinan aura kuat tiba-tiba muncul di alam naga sejati. Ketika mereka melihat alam naga sejati benar-benar musnah, semua master aura di tempat itu menunjukkan ekspresi terkejut. Klan naga yang sebenarnya baru saja pergi, segera, berita tentang genosida alam naga sejati menyebar ke seluruh negara ilahi dunia tengah. Genosida, hal ini tidak diperbolehkan ada dalam metode Guangxuan Akademi Guangxuan. Namun, ketika Akademi Guangxuan di dunia tengah Tiongkok mulai menyelidiki, mereka semua tiba-tiba berhenti sebelum memulai. Karena kampus utama Akademi Guangxuan mengirim seseorang ke sini. Di depan gerbang akademi, Lu Chowen dari Akademi Guangxuan memimpin sekelompok orang kuat dari Akademi Guangxuan menunggu dengan tenang. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba berjalan tidak jauh dari situ. Wanita itu mengenakan jubah putih dengan ikat pinggang ungu di pinggangnya. Pinggang rampingnya terlihat sepenuhnya. Rambut panjangnya diikat menjadi ekor kuda dengan pita sangat panjang, mencapai pinggang, dengan wajah halus dan mata jernih, berjalan perlahan, tenang dan dengan sikap yang luar biasa. Di tangan kanannya, dia memegang sejumlah buku kuno. Ada 3 karakter besar di buku kuno, metode Guangxuan. Pada saat ini, Lu Chowen tiba-tiba membungkuk hormat kepada wanita itu dan berkata dengan suara gemetar, Lu Chowen, pemimpin Akademi Zhongzhou, telah bertemu dengan Ketua Ye. Hai Guanzi, Kepala Departemen Seni Liberal Akademi Guangxuan, kekuatannya luar biasa. Karena dia punya hak untuk memobilisasi pengawal Guangxuan. Di alam semesta ini, ketika pengawal Guangxuan keluar, siapa yang tidak patuh? Hal yang paling menakutkan adalah dia belajar di bawah bimbingan Sarjana Xian, Kepala Akademi Seni di Akademi Guangxuan. Suxian hanya memiliki 2 murid dalam hidupnya. Orang pertama adalah King Qiu, legenda menakutkan yang tak terkalahkan untuk suatu zaman. Bisa dibilang dia dan King Qiu berasal dari sekolah yang sama. Hal yang paling menakutkan adalah gadis di depanku berusia di bawah 20 tahun. Lu Chowen dan yang lainnya sangat hormat dan sedikit gelisah. Agak tidak normal bagi akademi umum untuk mengirim kelas berat ke Tiongkok bumi Tiongkok kali ini. Saat ini, Ye Guanzi tiba. Tiba berhenti, dia menatap Lu Chowen dan berkata, Presiden Lu, masuk dan ngobrol. Lu Chowen segera berdiri dan mengikuti. Di sebuah villa, Ye Guanzi sedang duduk di tepi danau. Dia memandangi ikan yang berenang di danau di depannya. Lu Chowen berdiri di samping dengan hormat. Ye Guanzi tiba-tiba berbisik, Presiden Lu, klan naga sejati telah dihancurkan, katakan padaku apa pendapatmu. Lu Chowen berkata dengan cepat, saya sudah menyelidiki masalah ini, dan ini ada hubungannya dengan Ye Guanzi. Lanjutkan, Lu Chowen ragu-ragu, lalu berkata, haruskah kita mengirim seseorang untuk menangkap Ye Guan? Ye Guanzi memandang Lu Chowen dan berkata dengan tenang, mari kita kesampingkan keluhan antara Ye Guan dan klan naga sejati untuk saat ini. Sejauh yang saya tahu tentang urusan akademi, Ye Guanben juga merupakan murid akademi saya. Tetapi selama kompetisi seni bela diri di alam bawah,
klan naga sejati secara paksa mengganggu keadilan kompetisi penting. Wajah Lu Chowen langsung berubah setelah mendengar ini. Menjadi pucat. Ye Guanzi menatap Lu Chowen, kepala Lu, saya mengerti bahwa dunia ini bukan tentang perkelahian dan pembunuhan, tetapi lebih tentang hubungan antar manusia. Dibandingkan dengan anak laki-laki malang tanpa latar belakang, klan naga sejati dan keluargaan secara alami lebih berharga. Untuk menang, Lu Chowen tiba-tiba dia perlahan berlutut dan menundukkan kepalanya sedikit. Ye Guanzi berkata dengan tenang, apa yang digunakan akademi untuk mengatur alam semesta, untuk memerintah berdasarkan hukum? Ahli pedang di dunia manusia mendirikan akademi karena dia berharap dunia bisa legal dan adil. Ujian seni bela diri di tingkat bawah dunia adalah satu-satunya jalan keluar bagi orang-orang yang berada di bawah. Jika semua jalan ini tidak adil, lalu apakah anak-anak dari keluarga miskin yang tak terhitung jumlahnya ini masih memiliki peluang untuk berhasil? Bagaimanapun juga, di era ini orang yang paling sengsara dan tersulit selalu adalah mereka yang berada di bawah. Tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, mereka juga tidak akan pernah berhasil. Sulit juga bagi mereka untuk maju dan mengubah nasib mereka sendiri. Dunia hanya untuk memberitahu mereka bahwa selama mereka bekerja keras, mereka memiliki kesempatan untuk mengubah takdir mereka sendiri. Tapi, pada titik ini, dia tiba-tiba berubah pikiran. Dia menoleh untuk melihat ke arah Lu Chowen mata dingin. Dia, klan naga sejati, sangat berani. Dia berani ikut campur dalam ujian seni bela diri Akademi Guangxuan kita di siang hari bolong. Tapi tidak ada seorang pun dari Akademi Guangxuan di alam bawah yang berani keluar untuk menghentikannya. Itu sungguh konyol. Wajah Lu Chowen menjadi semakin pucat. Ye Guanzi memandang Lu Chowen dengan dingin. Presiden Lu, ujian seni bela diri di alam bawah bukanlah salahmu. Lagi pula, kamu tidak mengetahuinya pada saat itu. Tetapi kemudian, mengapa kamu mencegat surat pengaduan itu? Dari kepala Zhao dari alam bawah, siapa yang memberikannya padamu? Apakah kamu berani? Lu Chowen sedikit gemetar dan tidak berani berbicara. Ye Guanzi menatap Lu Chowen dengan mata tenang. Sebagai kepala perguruan tinggi, kamu tahu bahwa ujian seni bela diri di dunia bawah tidak adil, tetapi kamu tidak memperbaikinya, dan kamu masih mengizinkan klan naga sejati untuk melanjutkan. Untuk menindas mahasiswa kampusku, Kepala Lu, kamu benar-benar seekor anjing dari klan naga. Setelah mendengar ini, Lu Chowen segera turun dan berkata dengan suara gemetar, Ketua Ye, masalah ini menyangkut Anjia. Betapa keterlaluan, Ye Guanzi berteriak dengan marah. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu menggunakan Anjia untuk menekanku? Lu Chowen berkata dengan cepat, jangan berani. Ye Guanzi tiba-tiba berkata, ini dia, seseorang. Suara itu jatuh, seorang penjaga berbaju putih tiba-tiba muncul di samping Ye Guanzi. Melihat ini, wajah Lu Chowen langsung menjadi pucat. Tonton Xuan Wei, wajah Ye Guanzi tanpa ekspresi. Beri aku Anfei dari keluargaan yang berkolusi dengan klan naga sejati dan bunuh dia dengan tongkat di depan keluargaan. Kepala keluargaan saat ini telah gagal mengajarinya dengan baik dan tidak lagi cocok menjadi kepala keluargaan. Biarkan mereka memilih orang lain untuk melakukannya. Juga, ya, mulai hari ini, semua perlakuan khusus keluargaan akan dibatalkan. Saat Lu Chowen mendengar kata-kata Ye Guanzi,
wajahnya menjadi pucat. Ini sudah berakhir, pria ini bahkan berani menyerang keluarga An. Dia benar-benar tamat. Kali ini, Ye Guanzi memandang Lu Chowen, menggunakan hak yang diberikan kepadamu oleh akademi untuk keuntungan pribadi. Sebagai kepala akademi, kamu harusnya paham dengan metode Guangxuan. Apa kejahatannya? Lu Chowen tersenyum sedih dan tidak berkata apa-apa. Ye Guanzi berkata, kalahkan dia. Setelah suaranya jatuh, seorang penjaga Guangxuan muncul di tempat kejadian dan langsung membawa Lu Chowen pergi. Ye Guanzi perlahan menutup matanya. Selama bertahun-tahun, sekte aristokrat ini menjadi semakin berlebihan, terus-menerus menantang keuntungan akademi. Dengan berkembangnya sekte aristokrat ini, banyak yang telah menjadi tumor kanker di akademi. Tentu saja, hati-hati, pada saat ini, seorang wanita tua tiba-tiba muncul di samping Ye Guanzi. Wanita tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Ketua, harap berhati-hati dengan apa yang Anda katakan." Dalam analisis terakhir, kekuatan keluarga bangsawan di dunia tengah Tiongkok adalah sama. Tetapi sekte keluarga bangsawan di dunia tengah halaman utama Akademi Guangxuan berbeda. Salah satu dari mereka adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Ye Guanzi memiliki kekuatan, identitas, dan latar belakang. Tetapi jika dia ingin menantang raksasa besar ini, hanya dapat dikatakan bahwa dia sedang memukul telur dengan telur ke batu. Belum lagi dia, bahkan gurunya Suxian, kepala akademi seni, tidak akan mampu menantang para raksasa ini. Satu tindakan ceroboh akan membawa malapetaka. Wajah Ye Guanzi tanpa ekspresi. Sekarang di dalam akademi, sekte aristokrat ini telah merambah kemana-mana. Mereka telah sepenuhnya mempengaruhi akademi, dan mereka hampir merusak nilai dan kepercayaan akademi. Ketika dia mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit, dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya. Dia tidak melanjutkan karena dia tahu jika dia ingin pindah akademi, dia harus melindungi dirinya sendiri terlebih dahulu. Menantang para raksasa ini sekarang pasti berarti mendekati kematian. Reformasi tidak bisa didasari oleh semangat saja. Melihat Ye Guanzi tidak berkata apa-apa lagi, wanita tua itu menghela nafas lega. Ye Guanzi berkata dengan lembut, mustahil bagi ahli pedang untuk tidak melihat masalah ini saat itu, tapi dia membiarkannya menyebar. Bagaimana menurutnya? Wanita tua itu tersenyum pahit. Nak, kamu tidak bisa mengkritik dekan. Ye Guanzi berkata dengan tenang, jika kritik tidak gratis, maka pujian tidak ada artinya. Wanita tua itu terdiam. Ye Guanzi tiba-tiba berdiri dan berkata dengan lembut, pergi dan temui Tuan Ye Guan. Wanita tua itu berkata, saya khawatir klan Tianlong kuno tidak akan menyerah. Wanita tua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, nak, kali ini klan naga sejati dihancurkan. Itu pasti karena Ye Guan. Bagaimana kamu akan menghadapinya? Ye Guanzi menggelengkan kepalanya sedikit. Apa kualifikasi apakah kita harus menghadapinya? Wanita tua itu berkata dengan suara yang dalam. Genosida tidak diperbolehkan oleh hukum Guangxuan. Ye Guanzi menggelengkan kepalanya sedikit. Itu tidak diperbolehkan oleh hukum Guangxuan. Klan naga sejati pergi ke Nanzhou untuk menangkap keluarga Ye dan yang lainnya untuk mengancam Ye Guan. Dalam hal ini, perlawanan Ye Guan adalah pertahanan yang sah dalam metode Guangxuan. Wanita tua itu ragu-ragu sejenak.
dan kemudian bertanya, apakah ini dianggap pembelaan yang berlebihan? Ye Guanzi berkata dengan tenang, orang-orang memukuli Anda di balik pintu tertutup dan ingin membunuh Anda dan seluruh keluarga Anda. Bagaimana Anda bisa membela diri dalam hal ini? Situasi itu tidak berlebihan. Jika itu aku akan menghancurkan klan naga sejati. Dia berhenti dan kemudian berkata, Guan Xuanfa adalah tentang keadilan dan keadilan. Jika kita hanya mengizinkan klan naga sejati, jika kamu pergi ke sana menyakiti orang lain dan tidak membiarkan mereka melawan, bukankah metode Guan Xuan ini menjadi metode yang jahat? Oleh karena itu, perlawanan Ye Guan adalah pembelaan yang sah dan tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Wanita tua itu mengangguk sedikit, lalu berkata, silakan saja, mengapa kamu bertemu dengannya? Ye Guanzi menggelengkan kepalanya sedikit. Dalam analisis terakhir, masalah ini adalah masalah akademi kita. Perlakuan tidak adil dari akademi adalah alasan dia menderita perlakuan tidak adil. Baik secara emosional dan secara rasional, akademi kita harus pergi dan meminta maaf padanya. Jika dia bersedia bergabung dengan akademi, itu bagus. Jika tidak, kita harus memberikan kompensasi. Setelah itu, dia berjalan keluar. Wanita tua itu mengikuti dari belakang. Dalam perjalanan, wanita tua itu bertanya lagi, apa yang harus saya lakukan terhadap Presiden Zhao di alam bawah? Ye Guanzi merenung sedikit, dan kemudian berkata, meskipun orang ini telah mengabaikan tugasnya, dia dapat dimaafkan. Tentu saja, Presiden dari tempat kecil tidak akan berani berinteraksi dengannya. Keluargaan berperang melawan klan naga sejati, dan dia secara khusus menulis surat untuk mengungkapkan keluhannya kepada Ye Guan setelahnya. Dia bisa diberi kesempatan. Wanita tua itu memandang Ye Guanzi, kamu bisa mengikuti metode Guang Xuan. Menurut peraturan, perilakunya setidaknya akan mengakibatkan hilangnya kultivasinya. Ye Guanzi mengguncangnya kepala. Jika Zhao Su berdiri untuk melawan klan naga sejati dan Anjia, dengan kekuatan Anjia dan klan naga sejati, dia akan mampu melakukannya dalam sekejap. Biarkan dia dimusnahkan. Menghadapi dengan dua kekuatan besar ini, apa yang bisa dia, kepala akademi kecil, lakukan? Dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, lagi pula, orang ini tidak bersekongkol dengan klan naga sejati. Setelah itu, dia menulis surat untuk mengungkapkannya keluhan untuk Ye Guan, yang menunjukkan bahwa dia memiliki keadilan di dalam hatinya. Tujuan hukuman adalah untuk membuat penjahat berubah pikiran dan membuat hidup baru berdasarkan hukuman. Wanita tua itu mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Ye Guanzi berkata lagi, dalam analisis terakhir, ada masalah di akademi kami. Tanpa bantuan Akademi Guangxuan Tiongkok dan keluarga Andi Tiongkok, bagaimana mungkin klan naga sejati berani menjadi begitu sombong dan secara terbuka melanggar seni bela diri, aturan seni? Kali ini Lu Chowen dan keluargaan akan dihukum berat, hanya untuk mengejutkan akademi lain dan keluarga bangsawan itu, terutama keluarga bangsawan itu. Saat dia mengatakan itu, cahaya dingin muncul di matanya. Kapan senior saudari Akademi King Qiu ada di sini? Keluarga bangsawan itu masih terkendali. Tapi sekarang kakak senior. Tangan keluarga bangsawan itu semakin lama semakin panjang. Wanita tua itu menghela nafas dengan suara rendah. Dia tidak berani mengatakan apapun tentang akademi. Ye Guanzi tidak mengatakan apapun lagi, dan dia dengan cepat menghilang di kejauhan.
Daomen, saat ini, Ye Guan sedang berbaring telanjang di tempat tidur, dan Nanling mengoleskan obat padanya satu persatu. Dia telah terbakar di area yang luas oleh api naga sebelumnya, jadi tidak ada bagian kulitnya yang bagus. Ye Guan awalnya ingin melakukannya sendiri, tapi sayangnya, setelah pertarungan, dia tidak hanya terluka parah oleh api naga, tapi dia juga kelelahan untuk dirinya sendiri. Nanling memandang Ye Guan yang telanjang di depannya satu persatu. Dia berkedip dan kemudian berkata, "Saudara muda Ye, jangan gugup, aku hanya akan memberimu obat dan aku tidak akan melakukan apapun padamu." Ye Guan ragu-ragu. Lalu dia berkata dengan suara gemetar, "Kakak senior, bisakah kamu berhenti menyentuhku? Gunakan obatnya dengan cepat." Bersambung.